Di istana besar, Putri Pinky menari dengan anggun diiringi musik yang indah. La 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 la. Saat dia menari, pembantunya, Lily, ikut bergoyang. Tetapi kepala pelayan Lukas menangkapnya. La 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 la. Hah? Kau bocah nakal! Diam! Itu menyakitkan. Beraninya! Kenapa kamu menari? Sang putri sudah selesai menari. Ayo bersiap sekarang. Ya, mengerti. Saya pergi sekarang. Sangat menjengkelkan. Apa yang barusan kamu katakan? Jadi, cuacanya panas sekali hari ini ya? Jaga dirimu, mengerti? Ya. Sebagai pelayan, tugas Lily adalah melayani sang putri dan membuat teh adalah salah satu tugasnya. Setelah menyiapkan secangkir teh yang harum, ia tak kuasa menahan diri dan hampir menyesapnya sendiri. Beranikah kau minum teh sang putri? Ayo siapkan pakaian sang putri. Ya. Sangat menjengkelkan. Apa yang barusan kamu katakan? Hanya imajinasiku saja. Apa yang kau katakan lagi? Fokus. Ya, Perhatikan itu. mengerti. Lukas bagaikan kamera pengawas, selalu mengawasi Lily dan siap berbicara jika perhatiannya teralih, meski hanya sesaat. Saya harap saya bisa mengenakan gaun ini. Kamu yang di sana, berani memakainya? Beraninya kamu. Persiapkan dengan hati-hati. Ya, Lily bermimpi mencoba gaun sang putri, tetapi dia tidak menyadari Lukas telah mendengar semuanya. aduh, menyebalkan sekali. Baiklah, mimpi bisa menunggu. Untuk saat ini, Lily harus kembali menyetrika pakaian. Silakan, nak. Teh untuk sang putri. Pembantu. Anda. Ini gaun sang putri. Silakan ganti baju. Menjadi seorang putri terasa luar biasa. Tidak ada pekerjaan rumah, hanya teh yang nikmat dan gaun cantik yang siap dikenakan. Sangat bagus. Aku juga ingin menjadi seorang putri. Tentunya semua orang bermimpi menjadi seorang putri, bukan hanya Lily. Hai kamu. Hai kamu. Apa yang kamu tertawakan? Tidak ada apa-apa. Sang putri lapar, aku akan memasak. Kamu tinggal di sini dan jaga dia, oke? Oke. Ya, mengerti. Sampai jumpa. Apa dia membenciku atau apa? Menyebalkan sekali. Tuangkan aku teh. Ya. Bagaimana aku bisa hidup seperti seorang putri? Aku bertanya-tanya. Saat Lily merindukan kehidupan seorang putri, solusi aneh muncul. Bukan lalat, tetapi jamur beracun. Terkadang, keinginan buta dapat menyesatkan orang, dan Lily hendak membuat pilihan yang salah dengan memeras sari jamur beracun ke dalam teh untuk sang putri.
Putri. Ini tehmu. Tanpa berpikir dua kali, Putri Pinky dengan senang hati mengambil cangkir dari Lily dan menyeruputnya, sama sekali tidak menyadari bahayanya. Tehnya enak. Tidak apa-apa, Putri. Tehnya memang lezat, tetapi sayangnya, tak seorang pun bisa menjamin keamanannya. Saat rasa manisnya memudar, sang putri tiba-tiba merasa semuanya berputar dan perlahan-lahan tertidur. Aku akan menjadi seorang putri. Maka, Lily mulai mewujudkan mimpinya dengan cara yang mengejutkan. Ia mengenakan gaun mewah berkilau seperti yang dikenakan putri sungguhan. Dan putri sungguhan, jika ia menyembunyikannya dengan baik, mungkin tak seorang pun akan menyadarinya, kan? Ini makananmu, Putri. Terima kasih. Kepala pelayan yang telah melayani sang putri sejak kecil menatapnya dengan ekspresi aneh. Apakah dia menyadari ada yang tidak beres? Mahkotamu bengkok. Selesai, Putri. Dan di sini. Kelihatannya lezat sekali. Lily sudah lama memimpikan hari ini, hari di mana ia bisa menikmati makanan lezat. Maka ia pun tak ragu dan melahapnya dengan lahap, seperti orang yang belum pernah merasakan makanan enak sebelumnya. Dan memang benar. Putri, harap jaga sopan santunmu. Apa? Benar, Lily. Sekarang kamu seorang putri. Dan menjadi putri berarti kamu harus menjaga penampilan. Jadi saya... Aku sudah muak. Aku tidak mau makan lagi. Ya. Lalu, Putri, Putri, Putri. Ya ampun. Maaf Putri, aku tidak sengaja. Gadis kecil, beraninya kau menghalangi jalanku? Tidak Putri, aku tidak sengaja. Maaf. Kemari, aku punya permainan. Ya, ayo cepat. Putri, apa yang sedang kamu lakukan? Jadilah kudaku dan biarkan aku menunggangimu. Sekarang! Maju! Bergerak lebih cepat, mulai sekarang! Putri, ku mohon, jangan lakukan itu. Bergerak lebih cepat! Lebih cepat! Putri! Putri, tolong jangan lakukan itu. Raja akan memarahi kamu. Lily lupa bahwa Putri Pinky yang asli tidak akan pernah memperlakukan pelayannya seperti itu. Sepertinya kekuasaan membuatnya kehilangan jati dirinya. Putri, kamu lagi ngapain? Putri! Lily begitu berani hingga ia melemparkan anak panah ke arah apel yang ada di kepala-kepala pelayan. Namun untunglah ia dapat menghindarinya. Tapi Lily tak mau berhenti. Ia dengan senang hati melempar anak panah lagi. Hanya saja kali ini, ia meleset dari sasarannya. Raja? Putri, siapa yang membiarkanmu melakukan itu? Saya! Salam-salam yang mulia. Saya sangat menyesal, Yang Mulia. Tidak apa-apa. Dari sini saya punya hadiah untuk Anda. Penjaga.
Saya sendiri pergi ke Dubai untuk mendapatkan hadiah ini untuk Anda. Dubai? Indah sekali. Cantik Putri. sekali. Terima kasih Yang Mulia. Putri, Prin. Putri. Hentikan. Jadi, terima kasih Yang Mulia. Sangat bagus. Tepat ketika Lily menikmati cinta sang raja, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sang putri sungguhan terbangun. Putri. Tehnya enak. Tiba-tiba sebuah kenangan kembali terlintas di benak sang putri saat Lily memberinya secangkir air. Saya harus menghukumnya. Kini, momen dramatis telah tiba. Tidak. Sang putri harus menghadapi si penipu. Hei. Beraninya kau berpura-pura menjadi aku? Hei, kamu yang berpura-pura jadi aku. Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Kamu masih berani bohong? Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Pembohong. Pada akhirnya, siapa putriku? Saya. Kamu masih berani bohong? Itu kamu. Itu kamu. Pembohong. Itu kamu. Pembohong. Ya, Yang Mulia. Sang putri menari dengan sangat baik mungkin. Kesunyian. Putriku menari dengan sangat indah. Sekarang kalian berdua, menarilah untukku. Ya. Oh tidak, aku tidak tahu cara menari. Apa yang harus kulakukan? Itu adalah ide yang cerdas. Sang putri adalah seorang penari yang hebat. Jadi dia akan menggunakan keahliannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya putri itu. Bagaimana dia bisa menari dengan baik? Tarian yang indah. Tariannya yang anggun membuat sang raja berseri-seri karena bangga. Sedangkan Lily mulai gemetar. Ya ampun. Itu bagus. Giliranmu. Ya, Dan sekarang, mari kita lihat penampilan Lily. Ayo menari. Tariannya jelek sekali. Ada sesuatu yang tidak pernah diduga Lily. Karena kegembiraannya, dia secara tidak sengaja menendang sepatunya tepat ke wajah raja. Kamu yang di sana. Beraninya kau meniru sang putri. tidak. Kunci dia. Layak untuk Anda. Tolong ampuni aku, Putri. Yang Mulia, tolong ampuni aku. Eksekusi dia. Hei, kamu yang di sana. Tidak ada apa-apanya. Ternyata, itu semua hanya imajinasi Lily saja. Ini teh untuk sang putri. Silakan meminumnya. Silakan minum. Tehnya enak. Ya, Itu bagus. Luar biasa, kerja bagus.
Beruntungnya, Lily tidak terbawa oleh sorotan lampu secara membabi buta. Speaker tua Suzy adalah hartanya yang paling berharga. Ia menjadi teman hidupnya yang keras. Di usia yang seharusnya ia fokuskan untuk sekolah dan bermain, ia justru sibuk berjuang mencari makan, sementara kemiskinan merenggut kebahagiaan masa kecilnya. Kemari dan lihat ini. Hati-hati, sayang. Terima kasih semuanya. Tapi tidak semua orang bekerja keras seperti Suzy. Contohnya Eric. Dia tidak peduli untuk bekerja dan malah mengincar toples uang kecil yang telah susah payah diisi Suzy. Terima kasih semuanya. Kalau mau uang, ya harus cari sendiri. Sementara itu, tak jauh dari situ, Raja dan Ratu sedang berjalan-jalan dan tentu saja, putri mereka, Putri Baby Doll, ikut bersama mereka. Pemandangan yang indah sekali. Baby Doll, tolong berhenti menembak binatang. Tapi aku hanya bersenang-senang. Tapi kau seorang putri. Biarkan aku bermain sedikit saja. Tidak apa-apa, biarkan gadis itu bermain. Kalau begitu berhati-hatilah dan jangan berkeliaran terlalu jauh. Ya, saya mengerti. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak akan percaya betapa nakalnya seorang putri. Kaisar ada di sini. Kemunculan keluarga kerajaan langsung membangkitkan kegembiraan di kerajaan. Orang-orang tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka dan berbondong-bondong ingin melihat mereka. Kaisar! Halo. Hai semuanya. Eric sama bersemangatnya, tapi bukan karena raja atau ratu. Ia tertarik pada perhiasan berkilau yang mereka kenakan. Ia pencuri biasa, tapi ambisinya jauh dari kata biasa. Ia berani mengincar keluarga kerajaan. Salam kenal teman. Mereka menyambutku dengan hangat. Untuk melakukan pencurian berani ini, hal pertama yang perlu Eric lakukan adalah menyingkirkan penjaga itu. Tatapan tajam penjaga itu sama sekali tidak membuat Eric takut. Mungkin ini pertama kalinya penjaga itu menghadapi pencuri seberani itu. Karena tanpa sadar ia langsung pingsan. Sekarang tidak ada yang menghalangi Eric. Penjaga itu sudah tumbang. Mengapa ragu? Saatnya menjalankan rencana besarnya. Berikan aku uangmu. Para penjaga, lindungi raja, lindungi raja. Penjaga. Membantu! Membantu! Suzy melihat semuanya, tetapi alih-alih pergi demi keselamatan, ia malah bergegas membantu raja dan ratu. Ia melakukan ini karena ia baik hati. Raja dan Ratu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Apakah yang Anda tahu orang yang mengalahkan pencuri itu? Ya, Tuan. Silakan berdiri. Terima kasih banyak. Tidak ada apa-apanya. Di mana rumahmu? Biarkan aku membawamu kembali. Saya tidak memilikinya. Maukah kamu menjadi anak angkatku? Apakah kamu serius? Aku serius.
Wow. Menjadi putri raja dan ratu adalah anugerah terindah yang pernah ada. Sementara itu, Baby Doll masih asyik dengan kesenangannya sendiri. Ayah, ibu, ayah, ibu, ayah. Ayah, ibu, ayah, ibu, ayah, ibu. Ibu, ayah, lihat apa yang kutangkap. Oh tidak, Raja, Raja, Raja. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan seperti itu? Siapa yang tahan? Halo Tuan Putri. Siapa gadis ini? Baby Doll, mulai hari ini adik barumu. Gadis malang itu ingin menjadi saudaraku? Baby Doll, kamu ngomong apa? Mustahil. Aku tidak menginginkannya sebagai adikku. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Sayangku. Sekarang mari kita semua kembali ke istana. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak mau. Aku tidak akan melakukannya. Bergerak! Kehidupan Suzy berubah saat ia memasuki istana dan menjadi seorang putri. Selamat datang di istana kerajaan. Dia tidak pernah bermimpi tinggal di istana yang begitu megah. Wow. Abaikan dia. Aku punya sesuatu untukmu. Ini gaunmu. Berikan pada Suzy. Jelas Baby Doll tidak bahagia. Dulu, semua yang ada di istana adalah miliknya. Tetapi sekarang ia harus membaginya dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih, Ayah, Ibu. Terima kasih, Ayah. Saya punya hadiah untuk kalian semua. Aku akan menampilkan tarian untuk semua orang. Baiklah, kami akan menerimanya. Baby Doll, turun ke sini. Bergerak! Ayo cepat, datang! Ya, Suzy hanya ingin menunjukkan rasa terima kasihnya dengan sedikit tarian, tetapi Baby Doll sama sekali tidak menyukainya. Ayo menari! Sangat bagus. Bagaimana mungkin Baby Doll membiarkan adiknya, yang bahkan tidak ia kenal, bersinar dan memenangkan hati raja dan ratu? Maka, sebuah rencana pun mulai terbentuk. Baby Doll hanya punya satu tujuan. Dia akan menembakkan panah api ke gaun Suzy, membuatnya berjuang dan kehilangan poin dengan raja dan ratu. Ada apa? Minggir! Mencoba menyakiti raja? Bukan aku. Pengawal, usir dia dari istana sekarang. Tidak. Tanpa membuang waktu, Baby Doll menarik busurnya dan membidik langsung ke arah Suzy. Namun Suzy tidak diam saja, sehingga ketika anak panah ditembakkan, meleset sedikit.
tidak! Oh, tidak! Kaisar! Berlari! 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 Di saat panik, Suzy tetap tenang untuk mengambil air guna memadamkan api dan meyakinkan raja dan ratu. Terima kasih banyak putriku. Tidak ada apa-apa. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Aku tidak tahu. Tidak! Bukan aku! Sang raja memandang sekeliling untuk mencari pelakunya, dan tatapannya tertuju pada baby doll. Kamu lagi, baby doll? Itu bukan aku! Dan Anda masih menyangkalnya? Kamu mengerikan! Kau bahkan mencoba membakar tahtaku! Beraninya kamu! Tidak apa-apa. Jangan takut. Kenapa? Aku sudah bilang, tapi kamu tidak mendengarkan. Kenapa? Yang mulia, apa? Sekarang waktunya untuk pertemuanmu. Oh! Saya akan pergi ke rapat sekarang. Kita akan bicara nanti. Ya, Suzy, Ratu dan aku sekarang ada pertemuan penting. Silakan tinggal di sini. Istana ini adalah rumahmu. Ya, Pergi! selamat tinggal ayah, ibu. Jangan menimbulkan masalah lagi. Ya, sekarang kesempatanku. Suzy. Apa itu? Ku dengar kau baru saja pindah ke istana. Ya, Mari saya tunjukkan Anda keliling kastil. oke. Tentu saja, baby doll tidak punya niat baik. Ia hanya berpura-pura manis untuk menjebak Suzy ke dalam perangkap yang lebih dalam. Tapi tidak ada yang tahu apa rencananya. Saat baby doll mengajak Suzy berkeliling istana, Eric, si pencuri, sedang berusaha keras untuk melarikan diri dari penjara, dan ia berhasil. Ayo bermain di sini. Segalanya tampak buruk. Kita mau pergi kemana? Kemarilah, ini menyenangkan. Lurus ke depan. Apakah baby doll membawa Suzy ke penjara? Hei, kamu lagi ngapain? Mengurungmu. Apa lagi? Hei, biarkan aku keluar sekarang. Hei, kenapa kau mengunciku di dalam? Disinilah tempat sampah sepertimu. Hei, keluarkan aku. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Ini kuncinya, ayo ambil. Teruslah bermimpi. Baby doll membuat kesalahan besar. Eric selalu didorong oleh keserakahan, dan perhiasan mahal pada baby doll adalah umpan yang sempurna baginya. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bertindak saat itu juga. Hei, keluarkan aku. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Apa yang akan Anda lakukan mengenai hal itu? Halo Tuan Putri. Hei, lepaskan. Hei, lepaskan. Itu milikku. Melihat baby doll dikendalikan Eric, Suzy tak bisa diam saja. Apapun yang terjadi sebelumnya, ia tetap menganggap baby doll sebagai adik kesayangannya. Suzy berusaha sekuat tenaga meraih kunci. Kalau saja ia bisa membuka pintu itu, ia tak akan ragu sedetik pun untuk menyelamatkan adiknya. Lepaskan. Itu punyaku. Berikan padaku. Tolong aku, tolong. Berikan padaku. Melepaskan. Mematikan lilin? Kenapa dia melakukan itu? Apa yang Suzy rencanakan? Kegelapan membuat Eric takut, dan itulah kesempatan Suzy. Tak ada yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini, apalagi Eric. Suzy benar-benar tahu cara membangkitkan rasa takut orang lain.
tatapan itu menakutkan. Jadi Erik harus segera menyalakan lilin. Melihatnya gemetar saja sudah menunjukkan betapa takutnya dia sebenarnya. Akhirnya, lilin itu menyala, mengembalikan cahaya. Tetapi rasa takutnya masih ada. Namun, Suzy tidak bisa terus berakting selamanya. Segalanya menjadi berisiko. Dia akan segera ditemukan. Kamu menipuku! Tanpa pilihan lain, Suzy harus berhadapan langsung dengan pencuri agresif itu. Tapi ia hanyalah seorang anak kecil. Bisakah ia mengalahkannya? Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tetap di sana! Hai! Erik seharusnya tidak menyentuh baby doll. Jika tidak, Suzy tidak akan menyiksanya seberat ini. Bahkan setelah diperlakukan buruk oleh adiknya, Suzy tetap memilih kebaikan dan pengampunan, menyelamatkan baby doll dari bahaya. Suzy, hati-hati Suzy. Percayalah kepadaku. Ini bukan sekadar akhir bagi pencuri yang rakus dan kejam. Ini juga pengingat bahwa kejahatan akan selalu membayar perbuatannya, cepat atau lambat. Kakak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anda memukul saya. Kau pukul aku. Kau pukul aku. Kau akan membayarnya. Terima ini. Ada apa ini? Beraninya kau? Ayah, Ibu, ini benar-benar mengejutkanku. Ayah, Mama, dia memukulku. Pencuri ini! Tangkap dia! Ya! Putriku, apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, Ayah, Ibu. Ya ampun! Suzy lah yang menyelamatkanku. Berkat Suzy, aku aman sekarang. Suzy. Terima kasih lagi. Tidak ada apa-apanya. Suzy, Terima kasih telah menyelamatkanku. itu sebenarnya bukan masalah besar. Dan maafkan aku karena memperlakukanmu dengan buruk. Jangan khawatir, aku tidak marah sama sekali. Mulai sekarang, mari kita hidup bahagia sebagai saudara perempuan. Tentu saja. Pada akhirnya, baby doll mengenali hati Suzy yang sebenarnya. Dan sejak saat itu, keluarga mereka hidup bahagia selamanya.